4. Manfaat pentingnya konsultasi, pola makan untuk penderita gagal ginjal. Yuk kita bahas, tapi sebelum itu penting untuk konsultasi. Jangan hanya dengar karena kata orang karena belum tentu cocok sama kondisi Bapak Ibu. Ya mau konsultasi sama saya silakan pencet tombol plusnya di sini supaya nanti komunikasi kita tidak dibatasi dan saya bisa membalas pesan dari Bapak Ibu. Komen mau konsultasi dan jangan lupa di-share, semoga jadi amal jariah. Pertama Bapak Ibu, ya, setiap orang itu kondisinya berbeda-beda. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nggak konsultasi, bisa jadi informasi yang Bapak Ibu dapatkan itu kurang tepat. Karena kerusakan pada ginjal banyak penyebabnya. Kalau karena penyakit metabolik, nomor 1 karena diabetes. Penanganannya berbeda dengan penderita gagal ginjal yang rusak karena hipertensi. Demikian juga asam urat kolesterol. Maka dari itu pertama sekali manfaatnya pentingnya konsultasi supaya tepat. Dapat penanganannya. Yang kedua, pola makannya. Pak, Bu, kalau misalkan ginjal sudah mengalami penurunan fungsi, buah-buahan yang harus dihindari pertama pisang, belimbing, alpukat, dan juga kelapa, baik daging ataupun airnya. Kenapa nggak boleh? Karena ini kaliumnya tinggi. Kalau kalium dalam darah Bapak Ibu ini menumpuk, itu akan terjadi hiperkalemia. Memang nggak secara langsung menyebabkan kreatinin naik, tapi ini beban ke ginjal. Dan akan membuat komplikasi ke jantung, yaitu gangguan irama pada jantung. Dan secara nggak langsung itu akan membuat penurunan fungsi ginjalnya. Oke, tapi Pak, kok ada pasien ginjal yang boleh dikonsumsi, yang disuruh dokternya konsumsi buah pisang? Ya, kalau misalkan diperbolehkan konsumsi pisang pada pasien ginjal, pasti dia mengalami kondisi hipokalemia. Makanya tadi saya katakan, karena kondisi setiap orang itu berbeda-beda, penting untuk konsultasi, itu manfaatnya. Jadi jangan dengar kata orang. Jadi belum tentu itu cocok. Ini saya sampaikan secara generalnya. Oke, yang ketiga, penanganan secara menyeluruh itu penting. Selama ini mungkin hanya mengandalkan pola makan, tapi nggak ditangani secara menyeluruh. Masih punya gangguan kecemasan, masih stres, overthinking. Akhirnya apa? Bapak Ibu sudah bertahun-tahun konsumsi obat, terapi apapun itu nggak ada hasilnya. Karena ketika Bapak Ibu stres, itu akan keluar hormon kortisol yang ngebuat tensi dan gula jadinya naik. Jadinya gimana? Obat dan terapi dan lain sebagainya. Nggak ada hasilnya karena tadi stres. Oke. Yang keempat, nutrisinya kurang. Bapak Ibu, pertama, antara obat dan nutrisi itu seperti gedung kebakaran. Obat, dia sebagai peredanya. Untuk apa? Memadamkan kebakaran. Tapi untuk memperbaiki itu perlu nutrisi, perbaikan organnya. Makanya dipahami, obat dan nutrisi itu seperti dua sisi mata koin, saling melengkapi. Kalau misalkan Bapak Ibu langsung lepas obat, sedangkan gedungnya masih kebakaran, nggak stabil. Maka dari itu harus benar-benar penting pemahaman ini, perlu pendamping yang benar-benar paham. Maka dari itu, itulah pentingnya konsultasi terlebih dahulu. Memang saya mendampingi pasien ginjal itu ada nutrisi yang saya resepi, tapi bukan berarti obat langsung dilepas, enggak. Itu akan membuat kondisi jadinya nggak stabil. Silakan konsultasikan terlebih dahulu. Saya memang meresepi 2-3 nutrisi, tapi semua itu harus konsultasi terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu yang mau konsultasi sama saya dan mau menjalani program penguatan nutrisi untuk penguatan ginjal agar lepas dari cuci darah, silakan cek di profil, hubungi nomor saya untuk konsultasi terlebih dahulu. Terima kasih, kalau bermanfaat jangan lupa di-share.